Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Adi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Di video ke-19 tentang kisah-kisah dari sahabat Rasulullah SAW, di sini saya mau menceritakan tentang Abu Sufyan bin Harits. Abu Sufyan bin Al-Harits radhiyallahu anhu adalah anak dari paman Rasulullah SAW. Abu Sufyan adalah sepupu dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah saudara sepersusuan juga dari Rasulullah SAW. Keduanya pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan secara usia mereka, Rasulullah dan Abu Sufyan Al-Harits ini sebaya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pun banyak yang mengira oleh para sahabat-sahabat Rasul ini, si Abu Sufyan pun akan menjadi orang yang pertama memeluk agama Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya berbeda. Abu Sufyan menjadi musuh Rasulullah SAW hampir selama 20 tahun lamanya. Bahkan kemampuan dari Abu Sufyan ini adalah seorang penyair. Jadi dia membuat syair-syair atau dalam tanda kutip memfitnah Rasulullah SAW yang cukup kejam. Jadi memang benar adanya fitnah itu memang lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi zaman Rasulullah SAW pun sudah mengalami fitnah itu dari Abu Sufyan Al-Harits. Jadi ya dengan fitnahnya itu Abu Sufyan sering sekali menyakiti Rasulullah SAW. Selain dikenal sebagai seorang penyair, Abu Sufyan juga dikenal sebagai seorang yang penunggang kuda yang hebat. Jadi kemampuan berkuda beliau cukup dikagumi oleh orang-orang, oleh masyarakat zaman saat itu. Jadi ketika adanya perang antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, Abu Sufyan berada di barisan terdepan di kaum musyrikin untuk menyerang dari kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyan pun tak segan-segan menyiksa tentara kaum muslimin yang berhasil dia tangkap. Dan kalaupun Abu Sufyan tidak bisa ikut berperang karena sakit, Abu Sufyan menggunakan kemampuan syairnya atau membuat syair ini untuk mengirimkan syair-syairnya itu untuk syair lah dalam tanda kutip, sehingga ini bisa menyakiti Rasulullah SAW. Kisah masuk Islamnya Abu Sufyan Al-Harits ini dimulai ketika perang Badar. Hampir selama 20 tahun beliau memusuhi Rasulullah SAW, dan Allah pun berkehendak lain. Ketika itu Abu Sufyan ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan cara menyamar, karena kalau dia tidak menyamar, dia mudah dikenali oleh tentara kaum muslimin dan itu bisa membahayakan nyawanya. Dan itu juga menyebabkan Rasulullah pun tidak akan mau bertemu dengan Abu Sufyan jika dia tidak menyamar, karena Rasulullah pun juga sangat membenci si Abu Sufyan ini. Bahkan Abu Sufyan pun mengisahkan beberapa kali percobaan dia untuk menemui Rasulullah ini selalu gagal, karena Rasulullah berhasil menghindar dari Abu Sufyan dan tidak mau menemui dari Abu Sufyan. Bahkan nyawa dari Abu Sufyan pun hampir saja melayang karena usaha dia untuk mendekati Rasul. Tentunya tentara kaum muslimin masih tahu tentara kaum muslimin ini paham betul ketika itu memang Abu Sufyan menjadi musuh kaum muslimin. Jadi ketika Abu Sufyan ingin mendekati Rasulullah, berarti akan mengancam nyawa dari Rasulullah. Pastinya tentara muslimin akan melindungi Rasulullah, dan ini yang menyebabkan hampir saja nyawa dari Abu Sufyan pun melayang. Dalam riwayat lain dikisahkan Abu Sufyan dan Abdullah bin Abu Umayyah telah bertemu Rasulullah SAW di Bunaikul Uqab, suatu wilayah di antara Mekah dan Madinah. Keduanya minta izin kepada Ummu Salamah untuk bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia adalah anak dari pamanmu, dalam tanda kurung Abu Sufyan, dan anak bibi dari iparmu, dalam tanda kurung Abdullah, ini yang Abdullah bin Umayyah. Dan Rasulullah pun menjawab, aku tidak butuh kedua orang itu. Anak pamanku itu telah merusak kehormatanku, sedangkan anak bibiku dan iparku telah menghinaku dengan perkataannya ketika di Mekah. Nah,
Ternyata Rasulullah pun sakit hati dengan fitnah yang dilontarkan oleh Abu Sufyan ini. Nah, mendengar jawaban Rasulullah tersebut, Abu Sufyan pun bereaksi gitu, demi Allah, biarkan aku bertemu dengan Rasulullah, atau aku akan mengajak anakku ini pergi kemana saja sampai kami mati kehausan dan kelaparan. Nah, Rasulullah pun merasa iba mendengar jawaban dari Abu Sufyan, dan dia mengizinkan Abu Sufyan dan Abdullah bin Abu Umayyah masuk untuk bertemu dengan Rasulullah. Abu Sufyan pun berbaiat masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan menggunakan kemampuannya untuk menebus segala dosa yang pernah dia perbuat selama 20 tahun memburu Rasulullah, memusuhi kaum muslimin. Itu dia pakai semua kekuatan, termasuk kekuatan dia bersyair atau memberikan kata-kata buat melawan musuh. Nah, Abu Sufyan ini membuat syair-syair indah sebagai permohonan maaf atas apa yang telah dilakukan sebelumnya kepada Rasulullah. Puncaknya adalah saat perang Hunain. Ketika itu Abu Sufyan turut serta dalam perang tersebut. Rasulullah dalam kondisi terjepit ketika itu karena musuh menyerang Rasulullah dan kaum muslimin dari berbagai arah. Jadi di perang Hunain ini memang kondisi tentara kaum muslimin dan Rasulullah ini sedang terjepit, diserang dari berbagai arah oleh kaum musyrikin. Semua tentara kaum muslimin kabur berhamburan menghindari serangan dari tentara Quraisy. Abu Sufyan memutuskan untuk tetap berada di samping Rasulullah SAW. Abu Sufyan menceritakan ketika dia bertemu dengan musuh di Hunain, Abu Sufyan langsung loncat dari kudanya dan menghunus pedangnya ke arah musuh. Dia melakukan semata-mata ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan berhasil melindungi Rasulullah SAW, tapi tidak tahu siapa yang telah membantunya. Jadi Rasulullah ini ketika beliau terjepit di perang Hunain ini, dia telah dibantu, tapi Rasulullah pun tidak tahu siapa yang membantunya. Ternyata yang membantunya adalah Abu Sufyan, saudaranya yang telah memusuhinya selama 20 tahun lamanya. Kemudian Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, dia adalah saudaramu, dia adalah anak dari pamanmu, dia adalah Abu Sufyan. Ridhoilah dia, kata Al-Abbas. Kemudian Rasulullah pun menjawab, aku meridhoinya, semoga Allah mengampuni segala dosanya saat dia memusuhiku. Jadi Rasulullah pun mengampuni dan memaafkan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Abu Sufyan kepada dirinya dan kepada kaum muslimin. Nah, Rasulullah pun melanjutkan perkataannya sambil menoleh ke arah Abu Sufyan, kau adalah saudaraku. Abu Sufyan pun kembali bangkit dan kembali bertarung melawan tentara Quraisy di perang Hunain. Atas izin Allah, perang Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Permusuhan selama 20 tahun antara Abu Sufyan dan Rasulullah SAW berakhir manis di perang Hunain. Jadi Abu Sufyan menebus kesalahannya, menebus dosa-dosanya dengan cara ikut serta dalam perang Hunain dan memenangkan kaum muslimin, serta membantu dan menolong Rasulullah SAW yang ketika itu sedang terjepit dan ditinggal kabur oleh kaum muslimin saat musuh-musuh menyerangnya. Dan Rasulullah pun bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah sebaik-baiknya keluargaku, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin surga. Nah, di penghujung ajalnya Abu Sufyan menggali kuburannya sendiri. Nah, ini adalah salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang ketika dia mau meninggal, dia sudah mempersiapkan liang kuburnya dengan cara menggali kuburannya sendiri. Karena merasa ajalnya sudah dekat, di sini kita belajar bahwa kematian itu nyata dan pasti akan datang. Dan memang harus dipersiapkan dari sekarang, teman-teman. Bahkan Abu Sufyan pun berkata kepada keluarganya, jangan kau tangisi aku, sungguh aku tidak mengotori diriku dengan dosa sejak aku memeluk Islam. Jadi semenjak dia memeluk Islam, dia berusaha untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Dia tidak ingin mengulang lagi masa-masa dia sebelum memeluk Islam. Dan Abu Sufyan pun wafat dalam keadaan sakit ketika pulang dari haji. Saat itu bisul yang ada di kepalanya tergores saat melakukan tahallul atau cukur rambut. Jadi ketika kita selesai melakukan tawaf dan sa'i, setelah melakukan rukun umroh maupun rukun haji, kita diwajibkan untuk melakukan tahallul atau cukur rambut. Disarankan sebaiknya oleh Rasulullah SAW adalah dicukur botak atau dicukur habis, tapi jika tidak memungkinkan bisa dicukur dengan 3 helai rambut saja. Nah, ini ternyata si Abu Sufyan ini memiliki bisul di kepalanya dan itu tergores ketika tahallul, dan Abu Sufyan pun jatuh sakit.
hingga wafat pada tahun 20 Hijriah. Jenazahnya disolatkan oleh Umar bin Khattab dan jenazah Abu Sufyan dimakamkan di Baqi. Nah, ini pemakaman Baqi ini ada di kota Madinah, pemakaman yang sangat luas. Nanti mungkin bisa lihat teman-teman di video saya yang di playlist ada umroh, dan situ kalian bisa lihat gimana kondisi pemakaman Baqi yang ada di kota Madinah. Nah, demikian cerita dari kisah Abu Sufyan bin Al-Haris yang memusuhi Rasulullah SAW selama 20 tahun hingga akhirnya dia sangat cinta dengan Rasulullah SAW sampai akhirnya wafat, dan kuburannya pun beliau sudah persiapkan sendiri. Dengan keadaan muslim beliau wafat, dan dalam keadaan alhamdulillah sebagai pemimpin surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.